pendekatan STBM perkotaan itu mengedepankan kolaborasi, kerjasama semua pihak, sehingga diharapkan terjadi pencapaian target yang sudah kita tetapkan. Kita tentunya perlu mengajak dua kementerian tambahan ini, Kemenpan RB dan Kominfo dalam Pokja, supaya nanti ketemu forum dan media apa sebaiknya yang paling efektif ya kita gunakan untuk memastikan bahwa layanan berkualitas, tapi juga masyarakat juga ikut tahu hak dan kewajibannya. Di situ kami juga berupaya untuk bisa membantu swasta gitu ya, melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Teknologi Sanitasi gitu ya, karena mereka punya tugas untuk memberikan sertifikasi kepada para produsen. Memang pada dasarnya apa yang sudah dilaksanakan itu bisa direplikasi gitu ya, di kota atau kabupaten lain. Terkait dengan layanan lumurnya terjadwal ini juga ada materi pelatihan yang bahkan sudah dilaksanakan gitu ya, yang untuk membantu kota kabupaten lain gitu ya. Ini tentu saja dari kami akan menyiapkan regulasi gitu ya, agar apa sih yang disebut masyarakat berpenghasilan rendah itu gitu ya, sehingga mereka kita identifikasi. Yang kedua adalah juga memastikan program-program yang memang direncanakan ditujukan kepada mereka itu betul-betul tepat sasaran. Panduan identifikasi lokasi dan calon penerima manfaat program hibah air minum perkotaan yang disusun oleh USAID IWAS Plus ini saya rasa dapat membantu BUMD air minum dalam memastikan penerima manfaatnya tepat sasaran dan berada pada daerah pelayanan yang telah siap. Kita Perpamsi juga sudah siap, kita akan menyiapkan tentu cloud server supaya nanti kita bisa mendorong PDAM untuk menerapkan RPAM. Bahkan kita siap untuk memberikan bantuan teknis juga. Jadi kami bisa mendorong dari Bappenas untuk kegiatan-kegiatan di KLHK melalui belanja KL itu bisa dilakukan pemetaan ini, gitu ya, perencanaannya untuk sumber resapan. Kami melihat ya ke depan itu justru ada potensi perluasan yang namanya konteks water financing. Tidak hanya pembiayaan kepada badan usaha, tapi juga pembiayaan munisipal. Kami melihat ada 3 kebijakan yang daerah perlu terapkan agar segmentasi pembiayaan dapat diterapkan. Yang pertama adalah kebijakan untuk memfasilitasi pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan non-pemerintah untuk mengurangi gap ataupun kesenjangan pembiayaan. Yang kedua adalah bagaimana kebijakan untuk memperjelas pembagian peran di antara sumber pembiayaan tersebut antara pemerintah dan non-pemerintah yang dapat dimanfaatkan oleh kabupaten kota. Serta yang ketiga, kebijakan untuk memperjelas sasaran atau fokus di antara sumber pembiayaan. Jadi dengan lembaga keuangan mikro tersebut, pemerintah akan menyediakan pendanaannya sebagian, tentunya tidak semuanya. Nah dari situ nanti diharapkan akan terjadi multiplier effect atas pendanaan itu, sehingga semakin banyak coverage MBR dan wilayah seluruh Indonesia yang bisa dijangkau itu akan lebih baik tentunya.
Nah, dengan ada acara-acara seperti ngelantur, dengan adanya nawasis, itu hal-hal tersebut bisa kita advokasikan dengan lebih mudah. Menurutku teman-teman media harus lebih aware lagi ya dengan isu ini. Jadi ketika kita tidak memulai dari sekarang untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap air bersih dan sanitasi yang sehat untuk masyarakat, dan aku rasa nggak akan bisa mencapai target. Dan ini kami berharap kemitraan ini tetap bisa kita lakukan terus gitu ya, kerjasama ini ke depan. Tentu saja untuk mendorong pencapaian target RPJMN 2024 maupun SDG 2030 yang masih cukup menjadi tantangan buat kita. Setelah itu kemitraan dengan 35 pemerintah kota dan kabupaten beserta penyedia layanan air minum dan sanitasi memberikan berbagai hasil yang kemudian kami gunakan menjadi evidence untuk mendorong kebijakan dan strategi baru di pemerintah nasional untuk lebih baik lagi.